industri properti yang ada di China itu sedang tidak baik-baik aja. Sektor properti China yang menjadi pilar perekonomian negeri tirai bambu tengah tertatih-tatih. Kalau kalian itu ngikutin berita, kalian akan sadar bahwa industri real estate yang ada di China itu sedang bubble, pecah, dan pada saat sekarang itu sedang turun-turunnya. Nah, apakah Indonesia juga akan mengalami hal yang sama? Nah, kita akan bedah satu persatu. Video kali ini itu akan aku bagi menjadi 3 chapter. Yang pertama adalah bagaimana China itu bisa berkembang sampai dengan saat ini. Kenapa dia bisa menjadi ekonomi kedua terkuat di dunia, dan kenapa properti itu bisa ikut terkerek naik gila-gilaan 40 tahun belakangan ini. Chapter yang kedua adalah 3 penyebab kenapa akhirnya properti di China itu sedang bubble dan akhirnya saat ini sedang merosot parah. Dan yang ketiga, apakah ada hubungannya dengan Indonesia dan apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia supaya ini tidak kejadian atau kita bisa memanfaatkan peluang yang ada pada saat ini. Di chapter yang pertama kita akan masuk ke dalam sejarah China. Presiden pertama yang mendirikan China itu adalah Mao Zedong. Kepemimpinannya itu pada tahun 1949 sampai pada tahun 1976. Di sana ideologi yang ditanamkan itu adalah strategi militer, kebijakan politik yang secara kolektif dikenal sebagai Maoisme. Karena pada saat pertama kali dia memimpin, dia ini itu fokusnya adalah terhadap militernya. Nah, makanya pada saat ini keekonomi di China itu benar-benar parah banget, bahkan GDP-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Sampai akhirnya Mao Zedong ini meninggal digantikan satu orang yang bernama Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ini disebut-sebut sebagai father of modern China, dimana dia yang akhirnya membentuk seluruh infrastruktur China sampai dengan saat ini. Dia membuat negara China yang dari miskin-miskinnya itu bisa menjadi negara yang superpower pada saat ini. Hanya dengan kepemerintahannya beberapa puluh tahun aja, tapi bisa mengubah kehidupan China bagai bumi dan langit. Nah, sebenarnya apa aja langkah-langkah yang diambil sehingga China ini bisa berkembang menjadi negara yang sukses seperti sekarang? Nah, pada saat itu dia belajar bahwa ternyata di luar sana ada satu negara kecil yang benar-benar bisa merubah hidupnya, yaitu adalah negara Singapura. Beliau sengaja keliling ke kota-kota tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya membuat mereka itu bisa menjadi kaya raya. Yang pertama adalah mereka membuka investment terhadap asing. Jelas, ketika suatu negara itu masih miskin, mereka sangat bergantung dengan investment dari orang-orang lain. Karena pada saat ini negara ini tuh butuh asupan untuk membangun seluruh infrastrukturnya sehingga semua orang itu bisa mendapatkan akses yang sama, mulai dari akses transportasi, pendidikan, listrik, air, dan lain-lain. Nah, setelah itu dia membuka peluang sebanyak-banyaknya dan dia sadar bahwa sebenarnya di luar sana negara-negara yang menjadi superpower seperti di zaman revolusi pertama, negara superpower itu adalah Inggris. Kemudian di revolusi kedua itu adalah Amerika. Nah, apa yang membuat mereka itu menjadi negara superpower? Karena mereka mengikuti revolusinya tersebut. Revolusi pertama yaitu ditemukan adalah mesin uap, dimana akhirnya kita semua tahu bahwa ternyata bisa loh orang itu pergi ke suatu pulau, ke suatu negara menggunakan kapal. Jauh untuk berdagang pun itu juga bisa. Dan akhirnya mereka itu menjajah negara-negara seperti Indonesia ini untuk mencari lada, mencari rempah-rempah, karena mereka itu sudah menemukan teknologi mesin uap. Nah, di saat itu makanya kita lihat pound sterling itu nilai uangnya itu sangat-sangat tinggi. Nah, kemudian untuk akhirnya negara itu bisa maju harus mengikuti revolusi. Makanya di revolusi kedua ditemukannya adalah listrik, dimana akhirnya pada saat ini negara-negara yang mengikuti revolusi ini adalah seperti Jepang dan Amerika. Mereka berhasil keluar dari kemiskinan, mereka bisa menjadi negara yang sangat kaya karena mengikuti revolusi ini. Dan pada saat Deng Xiaoping ini menjadi presiden, dia saat dimana revolusi kedua dan revolusi ketiga ini sedang transisi. Nah, di sini Deng Xiaoping sadar bahwa oke, saya sudah belajar dari negara Singapura bahwa mereka itu pertama kali untuk menjadi negara yang kaya raya, mereka harus open investment. Habis itu yang dibangun pertama kali yaitu adalah infrastrukturnya. Makanya China pun juga mengalami hal yang sama. Mereka membangun infrastrukturnya yang kemudian membuat investment orang-orang itu semakin meningkat. Gimana cara untuk meningkatkan investment
investmentnya orang-orang lain, yaitu adalah mereka harus berpendidikan. Orang-orangnya itu ketika mereka invest ke dalamnya, orang-orang yang mengelola uangnya negara lain itu harus orang-orang yang pintar. Mereka harus mengikuti revolusioner juga. Akhirnya jutaan murid-murid yang terbaik di China itu disekolahkan di Amerika, ke Europe, supaya mereka mencuri teknologi, mencuri informasi hingga dibawa ke negaranya kembali lagi. Dan pada saat itulah perjalanan jutaan mahasiswa-mahasiswa terbaik di China itu dipindahkan ke luar negeri, diberikan beasiswa secara gratis. Tapi dengan satu syarat, mereka harus kembali lagi ke China untuk memajukan negaranya. Dan akhirnya negara tersebut mulai berkembang karena kemajuan orang-orangnya juga sudah mulai berkarakter, berpendidikan, dan lebih hebat-hebat. Setelah itu mereka sadar untuk itu aja tidak cukup. Untuk mereka ini bisa survive, orang-orangnya tercukupi kebutuhan hidupnya, mereka harus kerja. Mereka sadar negara mereka itu adalah negara yang besar, banyak orang-orang yang miskin. Dan gimana caranya mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan? Yaitu adalah membuat sebuah kota. Kota ini sebenarnya dekat banget dengan Hong Kong. Pada saat itu Hong Kong itu harga tanahnya mahal, manusianya mahal, tapi produksi pabrik-pabriknya semua ada di sana. Nah, mereka mencari alternatif. Gimana caranya supaya mereka itu bisa dapat harga yang murah tapi bisa dekat dengan Hong Kong? Makanya ada satu kota yang dijadikan trialnya mereka. Mereka bangun sebuah kota di mana ini bebas pajak. Mereka orang-orang yang mau investment bebas pajak, orang-orang yang mendirikan pabrik di sini diberikan gratis listrik, gratis air, diberikan transportasi yang mudah untuk bisa ke Hong Kong situ. Dan singkat cerita, hanya dalam 20 tahun aja investment yang masuk ke dalam kota ini itu begitu berkembang, dan sampai sekarang kota ini bernama kota Shenzhen, salah satu kota dengan ekonomi terkuat di China. Nah, akhirnya dari revolusi yang diikutin dengan kemajuan orang-orangnya, infrastrukturnya sudah mulai oke, dan semua orang-orangnya itu pekerja keras juga, negara ini bisa develop menjadi gila-gilaan, luar biasa besar. Karena kota prototipe yaitu kota Shenzhen ini itu berhasil, dia melakukan ke kota-kota lainnya, dan yang terjadi adalah urbanisasi secara agresif. Banyak orang tinggal dari desa pelosok-pelosok itu semua pindah ke kota-kota yang jauh lebih besar seperti Beijing, Shanghai, dan juga Shenzhen ini sendiri. Mereka sadar bahwa ini adalah ekonomi yang sangat kuat. Makanya kalau misalkan adanya urbanisasi yang sangat gila, artinya ada juga pertumbuhan properti yang sangat gila juga, karena developer harus memenuhi kebutuhan para orang-orang yang urbanisasi pada saat itu. Dan gak heran dalam 40 tahun belakangan harga propertinya itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, karena pada saat itu orang-orangnya itu punya anak banyak sekali, dan generasi saat ini itu tidak memiliki anak yang banyak seperti dulu. Jadi permintaan untuk memiliki hunian itu tidak sebanyak dulu lagi. Nah, disinilah sebenarnya harga propertinya itu juga mulai slowing down. Dan puncak-puncaknya sebenarnya itu ada di mana? Puncak-puncaknya itu adalah pada saat COVID. Kalau kita ngelihat, COVID ini membuat sebuah perusahaan yang paling besar di China, developer paling besar di China, bahkan hutang dari sebuah perusahaan itu senilai dengan 5.000 triliun. Atau kalau misalkan kita lihat, sebuah negara Indonesia punya hutang tuh 7.800 triliun. Ini berarti satu perusahaan hampir sama hutangnya dengan hutang satu negara. Dan perusahaan ini bernama Evergrande. Kita sering lihat pada saat COVID, beritanya sering muncul bahwa developer ini tidak melanjutkan pembangunan. Orang-orang tetap harus mencicil padahal bangunannya tetap tidak dibangun. Dan ini akhirnya memicu banyak warga yang kecewa, banyak kontraktor yang tidak dibayar, dan sampai akhirnya Evergrande terpaksa menyatakan dirinya bangkrut. Tapi sebenarnya apakah Evergrande ini yang memicu bangkrutnya atau bubble-nya properti di China? Ternyata sebelum dari kasusnya Evergrande, properti-properti di China ini sudah mengalami penaikan yang sangat signifikan. Pertama karena urbanisasi tadi, yang kedua karena mulai menurunnya manusia-manusia di China itu. Tapi sebenarnya itu aja nggak cukup. Ada 3 hal yang menjadi faktor utama kenapa akhirnya bubble. Kita akan masuk ke dalam chapter yang kedua. Yang pertama adalah karena pada saat sekarang orang-orang yang membeli properti di China, orang China yang membeli properti di sana itu tidak mengharuskan untuk memiliki SPT yang jelas. Kalau di Indonesia kita paham, kalau kita mempunyai SPT dengan nilai 1 miliar, ya kita harus mampu untuk membeli 1 miliar. Kalau misalkan kita belinya lebih dari 1 miliar, kita pasti akan kena cross check. Kalau kita beli di bawahnya, kita akan aman. Sedangkan kalau di sana SPT-nya tuh nggak perlu pas dengan harga kita membeli propertinya. Yang terjadi banyak orang-orang menyelundupkan uang-uang gelapnya itu di dalam properti itu sendiri. Banyak orang beli properti 5, 10, 20. Kenapa? Karena uangnya ini bisa dicuci lewat properti. Uang ini akan jadi aman ketika masuknya di dalam properti. Makanya banyak banget
banget orang-orang yang berani invest untuk beli properti dengan jumlah yang masif. Dan ini yang mendongkrak sebenarnya harga properti itu menjadi lebih naik lagi. Ketika ada kenaikan ini, orang-orang menjadi FOMO. Orang-orang yang memang benar-benar pakai uang bersih atau sesuai dengan SPT mereka beli pun mereka akan ngerasakan kenaikan dari harga propertinya karena banyak uang yang gelap itu juga masuk ke dalam properti ini. Yang kedua, sebenarnya masalah itu muncul karena peraturan dari developer itu sangat tidak jelas, di mana ketika kita punya tanah, orang banknya sudah mengucurkan uang 100%. Nah, ini yang sebenarnya nggak sehat. Ini bukan bankrupt karena memang kebutuhannya, permintaannya sangat banyak. Terus apa yang salah? Yang salah adalah ketika project satu ini dibeli oleh A, B, C, D, E. Ketika mereka ini sudah KPR, uang sudah masuk dari bank, sudah masuk ke developer, uang tersebut dipakai lagi untuk membeli tanah yang di sebelahnya, dipakai lagi untuk membeli tanah di sebelahnya lagi. Begitu terus selanjutnya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi harga propertinya pasti naik. Karena kalau misalkan kita beli sekarang harganya per meternya 10 juta, tiba-tiba kita sudah dapat dana, kita sudah melakukan keuntungan, kita beli lagi di sebelah dengan harga 11 juta atau 12 juta. Orang-orang di sekitar sana itu pasti ngerasa, wah 12 juta laku, aku jual tanahnya 14 juta dong, atau jual tanahnya jadi 18 juta. Atau kalau enggak, mereka tahu, oh developer ini ngambil keuntungan jadi sekian, kalau gitu aku jual harga tanahku jadi 15 juta aja. Nah, ini kan secara nggak langsung harga propertinya sudah mulai merangkak naik terus, tapi tidak secara intrinsik. Nilai propertinya naik karena hasil dari developernya itu sendiri, dan ini sangat-sangat tidak sehat. Dan yang ketiga yaitu adalah COVID itu sendiri. Karena mulai dari COVID ini membuat orang-orang itu pada panik, orang-orang banyak yang tutup perusahaannya, dan mereka itu sudah tidak berani lagi invest di properti. Ditambah dengan media-media yang bertambah negatif, itu menjadi orang-orang menjadi takut untuk investasi di properti lagi. Dan tiga hal tersebut yang akhirnya membuat propertinya meletus. Dan kita masuk ke dalam chapter yang ketiga, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sebenarnya baik-baik aja? Jawabannya, Indonesia itu masih sangat aman. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ketika adanya namanya bubble, itu disebabkan oleh kenaikan harga properti yang sangat tidak wajar. Tapi kalau teman-teman tarik garis lurus 10 tahun ke belakang, itu sebenarnya properti di Indonesia itu tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Justru harga propertinya cenderung stagnan. Karena di 2012-2013, spekulan developer itu sudah diberhentikan oleh pemerintah Indonesia. Tidak boleh lagi dikucurkan dana 100%. Dibolehnya hanya 20% aja. Baru nanti setelah dibangun 20%, dibangun 40%. Sehingga harga-harga tanahnya di sebelah itu juga tidak naiknya gila-gilaan juga. Dan kita juga masih aman banget dalam SPT. Kita semua perpajakan sudah dibenerin. Tidak terlalu banyak uang-uang yang gelap itu masuk ke dalam properti lagi. Beda dengan ceritanya 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Jadi harga propertinya sudah lebih cenderung masuk ke dalam tahapan nilainya sesuai dengan nilai intrinsik. Tidak naik gila-gilaan, tapi masih lebih bagus daripada inflasi itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya kalau aku ngelihat, justru negara kita ini adalah peluang bagi negara-negara maju. Karena dengan banyaknya negara-negara yang penuh tidak kepastian, penuh dengan gonjang-ganjing, negara-negara emerging country seperti Indonesia ini justru akan diuntungkan. Indonesia akan menjadi next big thing. Karena apa? Karena China yang biasanya investment di properti, mereka udah bingung mau invest di mana lagi di properti di China itu karena pada turun-turunnya. Nah, kemudian pasti dia akan mencari cara untuk bisa invest ke emerging country seperti Indonesia ini. Nah, disinilah sebenarnya waktu yang tepat kita untuk membeli properti juga. Dan teman-teman, kita kalau ditarik garis secara 20 tahun ke depan, pemerintah Indonesia optimis bahwa setelah di 2045 Indonesia menjadi urutan kelima sebagai negara ekonomi terkuat. Bayangkan kalau misalkan kita menjadi 5 ekonomi terkuat, itu artinya harga-harga propertinya juga pasti akan merangkak naik. Karena investment yang masuk ke dalam Indonesia semakin banyak, orang-orang dari luar negeri itu membeli properti-properti juga di Indonesia, membeli pabrik-pabrik atau membuat bisnis di sini semua, sehingga harga UMR-nya kita juga ikutan naik, harga propertinya ikut naik, bisnisnya kita mulai naik, dan Indonesia akan terus growth sangat signifikan. Dan kita akan masuk di tahapan di mana kalau aku ngelihat properti itu bisa naik berkali-kali lipat kalau misalkan gaji kita ikut mengikuti. Dan diprediksi gaji kita itu naik bisa sampai 10 kali lipat di 2045. Tapi kita nggak ada yang tahu apakah ini bisa terjadi beneran atau enggak. Kita hanya
hanya bisa lihat ke depannya, tapi saya yakin banget dengan ketidakpastian ini justru ini adalah peluang bagi Indonesia. Karena kita ingat pada saat COVID, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berani ambil resiko ketika orang-orang pada skeptis, orang-orang pada negatif, disitulah sebenarnya teman-teman harus pada masuk. Jadi saya sangat percaya banget bahwa Indonesia akan terus bertumbuh dan akan terus berkembang. Dan seperti biasanya, teman-teman jika suka dengan video kali ini, kalian pastikan klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa ngobrol di kolom komen atau masuk ke DM Instagramku pakai hashtag tanya properti. Dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!